Ini ada overview. Ini yang buat kamu kan kemarin? Iya, Yang apa tuh? ini overview ini, material flow dan lain sebagainya. Enggak ya? Salah. Udah, Tarat. Kayaknya bukan ya. aku ya udah aku jelasin aja nih ya. Jadi material flow ini eh jadi kan kalau misalnya dari sumur minyak atau sumur gas yang dari minyak atau sumur gas asli. Nah, kalau misalnya sumur gas asli ini kan biasanya dari metan atau eten kan. Kalau misalnya gas well ini biasa ada eh, komposisi beratnya kayak buten, CH6, CH5. Dengan minyak kita tahu bahwa komposisi beratnya itu eh, tinggi. Nah, dari si oil well ini digunakan separator untuk memisahkan si minyak dan gas. Si minyaknya itu jadi crude oil, si gasnya masuk ke nanti ke sebelah sini. Nah, gas itu ada dari lapangan minyak dan lapangan gas yang di sini. Nah, lapangan itu nanti dari tiga sumber gas itu dimasukinlah ke separator. Nah, separator tuh bisa dijadikan nanti kondensat. Nah, dalam selanjutnya itu ada di fasilitas permukaan field treating untuk kita jadikan natural gas yang nantinya bisa dikompresi menjadi liquid. Selanjutnya ini ada gas processing plant. Dalam gas processing plant itu dijadikan natural gasolin, buten, isobuten, propen dan eten, dan natural gas ini meten. Dan begitu siklusnya yang dari gas ini bisa kembali lagi ke dalam reservoir untuk diinjeksikan CO2-nya nih, CO2 dan gitulah. Ini keren nih. Terus ini ada case study USA. Jadi kalau di USA itu aku nggak tahu ini 24 BCF kalau nggak salah. 24 pokoknya dari 24 yang diproduksikan dari sumur USA itu 3,5-nya ini diinjeksikan kembali sebagai pressure maintenance. Nah, yang lainnya itu jadi flare, selanjutnya itu jadi non hydrocarbon gas yang terremove secara tidak sengaja, terus dalam di fasilitas permukaan itu ada extraction loss 0,9, terus ada dry gas production-nya. Nah, dry gas production-nya 19 BCF. Terus ada import dan ekspornya. Nah, ini kalau misalnya di Amerika tuh kan ada, kalau nggak salah tuh ada yang namanya energi, jadi disimpan energinya. Nah, di sini ada natural gas storage facility. Ini gunanya buat apa? Nanti untuk memenuhi kebutuhan yang di bawah. Ada untuk gas industri, residensial, komersial, industrial, ada vehicle, ada electric power. Yang paling banyak menggunakannya itu adalah industri dari industrial dan buat generate listrik. Oh ya, ini TCF bukan BCF ternyata. Ini ada nih TCF, value in TCF. Tahun 2003. Ini gas processing. Nah, jadi tadi kan ada disebutin gas processing. Jadi di gas processing itu dari gas dan liquid dari sumur itu di fasilitas permukaan ada namanya di lapangan tuh ada liquid removal, acid removal, dehidrasi itu tahap tahap kita ngeluarin gas dan air. Terus juga ada kompresi. Nah, kompresi ini dimasukinlah dalam inlet receiving, ini bisa langsung ke liquid processing, nanti diolah jadi natural gas liquid dan natural gas solid, atau nanti masuk ke dalam gas treating lagi. Kalau misalnya ada CO2, sulfur, dan lain sebagainya. Nah, itu selanjutnya dehidrasi, hydrocarbon recovery, buat mengambil minyak beratnya, unsur minyak beratnya. Terus kalau misalnya ada nitrogen atau helium, ini
masuk ke sini, dijadiin nanti raw helium buat dijual lagi. Terus selanjutnya kalau udah nggak ada nitrogen, nggak ada helium, baru dikompresi, dilikuidifikasi menjadi LNG atau bisa langsung dijual ke industri yang menggunakan gas. Itu ini ada nih outlet di gas dikompresi untuk dijual, penghilangan sulfur dari gas, menggunakan mengubah gas menjadi LNG, high recovery helium, jadi kandungan heliumnya 0,5, nitrogen reinjection. Ya ini bisa dibaca. Sip. Ini ada generic power of gas. Jadi raw gas yang banyak tadi, yang unsurnya banyak, ada air di situ, ada helium, nitrogen, CO2, meten, dan pentana. Itu di gas processing dibagi, nanti ada produk slate, ada water, helium, nitrogen, CO2, ada hydrogen sulfide, ada yang produk yang bisa langsung kita shells, etan, propen, buten, isobuten, natural gasolin. Itu. Ini ada LNG. Nah, LNG ini prosesnya, jadi di si gasnya ini dipempatkan, dikompresi. Jadi pengirimannya lebih mudah, lebih gampang dipindahkan. Kalau misalnya kan, kalau misalnya kita ingat, kalau misalnya penggunaan pipa, harga dari penggunaan pipa ini depth, ya, panjang pipa, cost kalau nggak salah. Itu kan, oke, kebalik nggak sih? Sorry. Ini panjang pipa di bawah, costnya di atas. Costnya di atas, ini panjang pipa. Kalau misalnya kita menggunakan pipa, itu akan lurus kurvanya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan si LNG ini, pada suatu ketika, kalau misalnya apa namanya, ini nggak lurus banget ya, untuk. Nah, pada suatu ketika, pada jarak tertentu, pengiriman pada jarak tertentu, maka cost-nya lebih efisien daripada kita menggunakan jaringan pipa. Gitu. Kenapa kita menggunakan LNG? Hal ini mengakibatkan pengurangan gas alam menjadi 1/600. Jadi yang tadinya ukurannya misalnya 600 meter kubik, sekarang jadi cuma 1 meter kubik. Sehingga pengangkutan jarak jauh, spesialis pengangkutan LNG, terminal LNG, infrastruktur tangki untuk proses regasifikasi. Selanjutnya ada GTL, gas to liquid. Jadi ada natural gas, ada udara, dan natural gas ini disambungkan di syngas production. Terus dari syngas itu, ini aku nggak tahu ini namanya Fischer troposintetik, menghasilkan hidrokarbon nantinya. Nah, long chain parafin itu di hydrocracking, di cracking sama di isomer, difraksi menjadi gas to liquid gas. Ini nih, kalau dengan menjalankan hidrokarbon katalis tersedia dari hidrogen. Itu. Kayak, itu kenapa ada krokodil ya? Krokodil apa nih? Enggak, di nama Rakai ada buaya gitu. Enggak, itu aku cuma apresiasi sama pembawaan gitu, If. Pembawaan apa? Aduh, ngakak anjir. Ya, ini mirip punyamu gitu, If. Mirip kamu gitu. Gue 3 buaya sungai. Jalan. Ya, itu lu guys. Mana ada. Ya. Awas kalau besok di Dufan beda lagi. teman. Iya teman. Lu pingin ya kayak pas waktu kita ketemu ini kayak
Ada pajak jadian guys. Anjir. Gak jadian, Ingat umur astaga. guys, tolong. Ini direkod ya, gak apa-apa lah. Terus, Gak jadian. ya Anjir, oke, pajak jadi jadian tuh terakhir aku denger kapan ya? SMP entah SMA gitu. apa tuh? Ya SMP. itu kalian SMP ngomongin itu. pajak-pajak jadian gitu, anjir bocil bedah. Memang. Udah lama nggak keluar aku. Ini crude oil refinery. Nip. Oi. Jadinya GJE. Krokan. Oh, Coba oke, banyak deh. Emangnya banyak? Ya, dia terbuka di IG kan. Ininya, apa namanya, pengumumannya. Oh iya. Iya loh. Oh, nggak salah. Ih, gue baru tahu. Pertamina Rokan. Nanti Ini coba aku cari deh. 10. Oke deh. Kita lanjut aja ya. Nih crude oil Boleh. refinery in the world. Nggak ada guys. Gue Krokan. Masih Pertamina doang. Oh, iya. Oh, ini iya. aku yang bikin loh. Apa? Nggak salah. Oh ini. Ini aku yang bikin. Jadi ini apaan Kai? Ini PPT. Oh, ya anjay. Gue baru tahu. Mantap kan? Jadi ini apaan Kai? Aku nggak tahu sih, itu aku cuma kopas-kopas doang. Aduh, sama kayak. Ya. Aduh, banget. Ini adalah, kita baca dari judulnya, ada Redrawing Refining Map Oil Shift to Asia as Europe US Soon Crude. Ya, ini adalah crude oil refinery di dunia. Yang warna biru adalah new capacity-nya, yang warna biru muda expansion, yang warna hijau yang di Amerika ini adalah conversion, yang operating itu yang warna abu-abu nih. Kalau di sini kita bisa lihat banyak warna abu-abu. Ya, keren banget aku jelasinnya. Ada di sini semua. Ini siapa yang bikin? Apa itu? Aku astaga. Jelasin lah, Kai. Oh, iya, itu bisa dilihat di sini ada oil refinery process. Terus bisa dibaca di PPT ya. Keren sekali. Loh, perhatiin deh ini apa cara ngajarnya Kak Prodi kan kayak gitu. Emang gitu ya, Kai? Bisa Ke baca. YouTube, Kai. Kalian bisa baca sendiri ya. Kalau nanti kurang bisa lihat di YouTube saya. Gitu. Ya, pokoknya gitu lah. Di sini ada destilasi. Destilasi itu ada destilasi apa nih? Pokoknya destilasi. Terus juga ada proses ukuran perubahan dari struktur hidrokarbon, ada cracking dan lain sebagainya. Di sini kalau misalnya kita lihat ini naphtha hydrotreating, terus proses perawatan hidrokarbon, proses formulasi dan pencampuran. Di sini ada apa ya? Ini tadi yang ini struktur hidrokarbon, hydrocracking, isomerization, ini cooking apa? Proses operasi lainnya, wastewater treatment dan lain sebagainya. Nah ini kayaknya nggak ada deh. Nggak ada di sini. Iya nggak ada nih. Jadi itu sebenarnya ada 5 kan, Nif. Iya. Nah, di dalam 5 ini dibedakan lagi gitu masing-masing. Iya. Mantap. Yang apa tuh? Ini ada bukan water. ini bukan cooking, ini choking. Oh iya. Cooking. Yang apa tuh guys yang dibedakan 5? Masuk ke ini, Nif, kalau nggak salah proses operasi lainnya. Iya, proses operasi lainnya. Ini buat aspal kan? Keren. Oke, di sini ada petrochemical schematic. Wih, bacain Kai. Guys, tadi dibagi jadi 5 apa tuh? Apa? Yang apa? Dibagi jadi 5 apa tuh guys?
ini nih prosesnya dibagi 5 Tan. Jadi ada proses yang destilasi yang kalau misalnya dipanaskan terus suhunya berapa, ntar dia jadi nafta. Kalau misalnya yang suhunya berapa, ntar jadi aspal gitu-gitu. Terus ada proses perubahan ukuran hidrokarbon. Yang ini misalnya hydrocracking. Terus ada proses perawatan hidrokarbon. Misalnya hydrotreating nih kayak ada deh, hydrotreating nih. Terus proses formulasi dan pencampuran. Ini aku nggak tahu deh yang mana deh. Catalytic reforming nggak ya? Aku kurang tahu juga. Terus ada lagi operasi lainnya yang kata rakyat tadi, caulking. Itu. Terus Talking tuh bukannya mencekik ya? Kalau bahasa iya, Indonesia-nya. iya, iya mantap. Ini enggak kayak ini caulking itu buat Coke, kayak ini buat Coca-Cola. Oh, wow. Wow. Kata Enggak, Coca-Cola. buat Coke itu buat yang itu loh, apa namanya kayak eh Bulu tangkis. apa tuh? Kok bulu tangkis? Iya, bulu tangkis. Kok kan? Oh iya, Aduh, kayak itu. udah. Kita lanjut ya, kita lanjut. Terus Otakku ada ngelek anjir. petrochemical product. Nah, di petrochemical product ini dibagi yang awalnya nafta, bisa berubah nanti di downstream ya, itu bisa buat pipa PVC, ada glycol ether buat di separator ya. Terus ada chemical lainnya, ada plastik, buat farmasi, ada polyester fiber dan lain sebagainya. Nah, ini hasil dari turunan dari produk petrochemical. Comparison. Nah, ini aku nih. Jadi perbedaan harga itu minyak dan gas. Pertama, minyak dan gas itu dikendalikan oleh supply dan demand. Dan kedua, minyak itu dikendalikan oleh geopolitik seperti perang, suatu negara ngeban negara tertentu, misalnya kejadian pada Iran. Jadi Amerika melarang negara untuk mengimpor minyak dari Iran. Dan sebabnya gimana? Jadi banyak di Iran itu crude oil yang harganya rendah, dan sehingga crude oil ini diselundupkan, dan itu menyebabkan si harga minyak dari crude oil di Iran itu lebih murah dibandingkan negara di kawasannya. Terus ada market influencer, ada kayak OPEC. Jadi OPEC ini mengendalikan pasar dengan cara mengontrol supply-nya dengan gue lupa deh 60 atau 70% produksi minyak oleh negara OPEC ini, dia tuh dapat mengendalikan harga minyaknya. Kan kalau misalnya supply-nya terbatas tapi demand-nya terus meningkat, maka harga akan naik dan begitu. Terus ada quality crude-nya. Ada quality crude-nya ini misalnya ada yang sweet, ada yang sour, terus ada crude assay. Crude assay itu adalah komponen-komponen dari crude oil-nya. Misalnya komponen beratnya C8 plus-nya lebih banyak, atau misalnya malahan butannya lebih banyak. Itu akan menjadikan sebuah harga minyak itu berbeda dengan minyak yang lainnya. Di Indonesia sendiri ada 30-an kalau nggak salah harga minyak, tapi disatuin jadi ICP, Indonesian Crude Price. Terus yang di gas ini, harga gas itu tadi sama supply and demand-nya. Terus juga ada level of natural gas in storage. Jadi gas ini juga disimpan kan. Nah, kalau misalnya dalam penyimpanannya itu sudah di bawah dari batas normal, biasanya harganya meningkat. Seperti ini juga sama di ini nih,
cuaca. Ketika cuacanya, kan kalau misalnya di Eropa tuh sekarang lagi krisis-krisisnya energi, terutama gas kan, karena di sana itu cuacanya lagi winter, lagi musim salju, dan itu kan butuh pemanas, dan pemanas itu butuh gas untuk generate electricity atau buat langsung jadiin pemanas, dan itu yang nyebabin demand di Eropa itu meningkat, dan oleh karenanya uh, si demand-nya meningkat tapi supply-nya kan begitu-begitu aja, dan oleh karenanya gas itu kalau nggak salah $6 per, gue lupa deh, kubik feet, $6 per kubik feet, sampai awalnya di bulan Januari itu $2 per kubik feet, sekarang udah $6. Terus juga ada level economic growth. Jadi kalau misalnya di kawasan sekitar itu sudah banyak industri yang membutuhkan gas, itu biasanya harga gas akan lebih bersaing dibandingkan harga energi lainnya. Nah, juga ada harga gas ini juga bergantung pada harga energi lainnya. Misalnya kayak di market Asia itu kalau misalnya harga gas itu bergantung pada harga minyak juga. Jadi kalau misalnya harga minyak naik, maka harga gas ini bakal naik juga. Kalau misalnya harga gas energi lain turun, gas juga turun begitu. Ini dari price comparison. Ini inti dari semua bacaan yang bawah ini. Nah, transportasinya. Nah, karena minyak itu transportasinya lebih mudah dibandingkan kita transportasi gas, maka minyak ini kita bisa pakai truk minyak, atau pakai barge atau tanker, atau pipeline, atau yang kita bisa pakai, kita bisa langsungkan. Sedangkan gas ini bergantung pada kompresi, bergantung pada pipeline. Kalau misalnya tidak ada pipeline, maka dia harus dikompresi untuk memudahkan dia menjadi liquid sehingga dia mudah ditransportasikan. Makanya di gas ini cuman ada lebih sedikit pilihannya, yaitu pipeline atau menggunakan CNG atau LNG tankers. Ya, ini gambarnya selesai. Daftar pustaka. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Nip, menurutmu Nip, kan kayak gas itu susah ya perawatannya. Nah, Iya. waktu selama transportasi itu bakal bisa berubah nggak sih sifat-sifat gasnya gitu? Kalau nggak salah nih ya, Kalau pertanyaan TA nih. Pertanyaan TA. ini nih, kalau pas waktu ditransportasiin di tanker ya, Iya, kalau di tanker iya. itu, ini nih, suka banget nih. Pernah aku nanya juga nih, mana dari gambarnya? Kok nggak ada? Ini Tan, jadi selama di tanker itu ada namanya insulation, Tan. Insulation tuh banyak ininya apa namanya? Gue lupa deh. Jadi dia itu nggak bakalan berubah selama di perjalanan. Di sini juga ada si kompresor yang selalu menjaga, ini ada engine buat ngejaga si tangki-tangki ini, buat LNG-nya itu tetap di bawah suhunya di sini minus 160 gitu Tan. Kalau misalnya di LNG, setahu aku dia nggak terlalu banyak berubah. Kecuali nih, ini di pipeline itu aku ini ya kayaknya kalau misalnya ini ada treat yang khusus buat kalau pipeline-nya terlalu panjang gitu Tan. Oh, Kalau menurut lu kayak gimana kayak? keren ya. Iya. Kamu mau ngambil ini Tan? Kalau Enggak lah. menurutku sih sama ya. Sudah baik ya. Iya, 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 iya. Dari saya sudah baik. Terima kasih. Kayaknya aku cocok banget gantiin Pak Raka deh kayak.
Itu Pak Iwan, Tan. Jangan sebut merek dong. Oh iya, Pura-pura gak tahu aja. Oh, bentar gue potong deh. Ya. Oke. Ini ada 8 Oktober. 8 Oktober kapan ya? Tuntutannya Dava terlalu rapi anjir, aku insecure sebagai cewek. Memang. Aku juga sering minta catatan ke Dava aja. Udah, tolong. Nah, Posisiku sebagai cewek terancam, guys. Oke, nih lanjut. ini apa ya? Oh iya, kita baca aja lah ya. Terdapat perbedaan LNG dan CNG. LNG diturunkan suhunya sedangkan CNG dikompresi dalam tekanan tinggi. Nah, ini natural gas. Ini yang C1 bisa jadi gas pipa. Oh iya, Tan. Yang bisa jadi gas pipa itu kalau nggak salah itu cuma C1, Tan. Jadi, kalau C1 aja, metan aja kan eh, meminimalisir dari liquid blocking gitu. Jadi kalau misalnya C1-nya aja itu. Terus yang dari sini ya C1 itu CNG dan CNG. Kalau misalnya LNG itu diturunkan suhunya, kalau CNG itu dia dinaikkan tekanannya. Nah, itu udah C3 C4 nih kita jadi LPG, liquid petroleum gas. Sedangkan LPG untuk merupakan gas propana dan butana. Inilah gas yang digunakan oleh masyarakat. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki gas yang banyak komposisinya metana atau C1, maka ini tidak dikomersialisasikan secara langsung untuk dikonsumsi masyarakat. Mengingat saat mencairkan butuh suhu yang sangat rendah dan bila dikompresi tekanannya harus tinggi. Di Indonesia kita mengenal CNG sebagai bahan bakar BBG. Terus bahan bakar ini diasumsikan lebih bersih bila dibandingkan dengan dua bahan bakar karena emisi gas buangnya yang ramah anggota yang terkait. Tahu deh. CNG dibuat dengan melaksanakan kompresi metana yang diekstrak dari gas. CNG disimpan didistribusikan dalam bejana tekanan, kebanyakan menggunakan silinder. Ini adalah apa nih? Oh, ini kurva supply and demand. Nah, ini ada equilibrium price, ada yang terlalu turun kalau banyak unitnya, ada yang terlalu rendah. Oke. Dalam komersialisasi gas dan pembuatan regulasi berkenaan dengan gas dibutuhkan analisis supply and demand curve untuk mengetahui equilibrium pasar. Kilang atau refinery digunakan untuk memecahkan fraksi minyak berat menjadi minyak yang lebih ringan. Akan tetapi untuk kasus tertentu, bila minyak terlalu berat, maka bisa dilakukan blending atau dicampur dengan minyak lain dengan fraksi lebih ringan. Kompleksitas dari keberadaan refinery ini ditentukan dengan NCI atau Nelson Complexity Index. Nelson Complexity Index adalah measurement kompleksitasan sophisticated of an oil refinery. Sini Indonesia nggak ada ya? Indonesia kayak nggak kompleks deh. Belgia nggak ada nih Indonesia. East Coast. Di mana semakin kompleks refinery untuk memproduksi lebih ringan atau lebih berat refinery dan valuable product dari sebuah barrel oil. Refinery dengan higher number NCI tadi because their ability to handle lower quality crude oil or produce more added value product due to greater complexity. High NCI refinery are most costly to build and operate. Oke. Berarti ini ya kompleksitasnya paling tinggi, maka dia bisa nge-handle minyak yang jelek sekalipun
dan juga added value-nya juga tinggi. Ini contohnya, contoh refinery konfigurasi. Oke, ini adalah pabrik di downstream sangat rentan dengan regulasi, bahkan bisa melakukan dumping atau jual rugi terhadap industri tersebut. Seperti industri pupuk petrokimia, hidup matinya suatu industri kadang-kadang ditentukan oleh industri. Ini samples. Oh ya ini S-curve. Ini S-curve ini adalah tipe penjualan gas yang keempat. Ya, ntar kita bahas juga deh, itu kayak ada di PPT. Jadi harga gasnya ini merupakan fungsi dari harga minyak yang tadi aku jelasin tadi juga. Kebutuhan gas sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintahnya, misalnya lapangan gas Arun saat diakuisisi oleh pihak lain, maka lapangan sekitar Arun seperti petrokimia bahkan tidak bisa disuplai. Hal ini karena telah ada kontrak yang ditangani oleh dengan Jepang, sehingga ekspor ke Jepang diutamakan walau industri itu berdampingan dengan lapangan Arun, karena lapangan Arun itu mati. Hal ini karena Jepang dikhawatirkan kalau gas turun suplainya, maka kebutuhan gas untuk listrik Jepang tidak bisa terpenuhi. Evaluasi ya, random. Sip. Oh, ini yang pertama ya, regulasi. Oke. Kenapa kita harus belajar regulasi migas? Pertama, karena ini Pak Juali batu bara. Kok ada Pak Juali? Nah, ini peraturan, karena ada sebuah peraturan. Nah, ini perbedaan undang-undang dan peraturan. Ini adalah urutan dari perundang-undangan di Indonesia. Paling atas yaitu Undang-Undang 1945, paling bawah itu ada Perda. Ini target 1 juta barel di 2030 dari Pak Arifin Tasrif, sehingga nanti undang-undang migas itu diperbaharui, dipercepat untuk memproduksikan tahap secondary, tertiary, dan recovery-nya. Ini adalah case study dari East Natuna Basin, di mana si East Natuna ini mempunyai cadangan minyak yang cukup tinggi, tapi tidak bisa diproduksikan karena 71% CO2-nya. Oke. Nah, ini ada hambatannya. Pertama, hambatan dari beberapa undang-undang migas itu ada limbah. Jadi semakin banyak limbah yang dihasilkan oleh K3S, mereka akan semakin banyak pengeluarannya. Kalau nggak salah tuh, sekarang ada 2022 nanti ada ini ya, ada harga buat CO2 yang ngasilin CO2, ntar dikenakan biaya. Ya nggak, Tan? Nah, itu selanjutnya tuh ada pajak. Nah, pajak ini tahun 2010, sebelum tahun 2010, pajak ini ditanggung oleh pembagian dari pemerintah. Tapi setelah tahun 2010, pajak bumi dan bangunan ini ditanggung oleh pembagian cost recovery pemerintah dan badan usaha. Oh, oke. Ini aku tahu karena aku yang buat ini. Dinamika gas. Ini siapa yang ini kamu, Tan? Dinamika migas. Oh yes. Gimana tuh dinamika? Nggak gimana-gimana nih. Kayaknya udah dibahas juga di PTBE kan. Ada upstream, midstream, downstream gitu ya. Pengobrol. Nih ya, skemanya kayak gitu lah ya. Ini skema harga minyak bumi maksudnya gimana? Itu aku nggak tahu asli, itu kayaknya Dava sendiri deh yang masukin. Aku tak ada masukin itu. Oh, oke.
ini harga skema minyak bumi itu ada 56 jenis minyak bumi di Indonesia. Terus ada 8 jenis minyak yang menjadi acuan benchmarknya dari minyak-minyak lainnya. Jadi misalnya ada harga minyak A, terus harga minyak A itu di quote, jadi harga minyak B itu adalah harga minyak A plus 1 atau min 1 dolar. Nah, terus juga ada dari ICP dihitung berdasarkan evaluasi crude oil price. Nah, ini kalau misalnya kita bisa besarkan, maka di sini minyak mentah lainnya FLC, Arjuna, Ataka, Cinta, Duri itu punya harga minyak yang 62 barel itu. Ini harga minyak mentah benchmarknya. Dan minyak lainnya itu misalnya ANOA. ANOA itu berarti Ataka plus 0,4 BBL. Mana tadi yang Ataka? Ataka itu harganya 64, berapa tuh? 64, ini ntar ditambah 4, jadi 64,46. Tuh, itu yang unquote. Yang quote dan unquote-nya. Ini harga minyak benchmark dan minyak lainnya. Oke. Keren. Skema harga minyak bumi masih harganya. Ini kontrak. Ini sama yang udah kita tahu ada 2 jenis kontrak. Ada PSC cost recovery, ada PSC gross split. Ya tahu lah ya. Tinggal ini mengulang ini sih Meneko. Gross split membagi hasil dan lain-lain ya, base split 15% dan lain sebagainya. Ada DMO juga di cost recovery. Ada gross split ini jadi langsung ditentukan bagian pemerintah dan bagian badan usahanya. Kalau DMO itu apa nih kepanjangannya nih? Domestic Market obligation. Ya, market obligation. Terus ini tujuan hukum, menjamin objektivitas. Ini kok jual di batu bara lagi, dah apa-apa. Meningkatkan pendapatan negara dan lain sebagainya. Ini adalah tujuan penyelenggaraan dari kegiatan migas. Tapi akhir-akhirnya yang ada fotonya dong. UUD, ujung-ujung duit. Ya sih. Sip, Pak. Ini apa nih? Awal kegiatan ya. UU migas. Oh, ini yang baru. Oke. Nah, sejarah industri deh. Jadi sejarah industri migas itu Pak Jati bahas kemarin tuh tentang dunia, sejarah di Amerika, sejarah di Indonesia, terus ada perkembangan kolonial Belanda, perkembangan di zaman kemerdekaan. Nah, ini ada Seven Sisters, di mana awalnya satu kan, dulu siapa? Oh ya, dari Standard Oil. Standard Oil itu dipecah karena ada anti Rockefeller Law. Rockefeller Standard Oil Act. Nah, Rockefeller Standard Oil Act, di mana ini menyebabkan si Standard Oil harus dipecah jadi 7. Kenapa? Karena kalau nggak salah tuh di Amerika nggak boleh jadi si Standard Oil ini menguasai sampai 90% dan itu dengan adanya undang-undang ini mereka tuh tidak boleh memonopoli sehingga dipecah jadi 7. Nah, dari 7 yang besar ini bisa kita di zaman sekarang nih ada Shell, BP, Exxon, sama Mobil Oil. Nah, ini sejarahnya, ada Standard Oil dan lain sebagainya. Sekarang sampai sekarang ada Chevron, ada Exxon, BP, ada Shell juga. Terus ada juga OPEC. Ini lahirnya OPEC di Semenanjung Arab. Ini adalah organisasi yang organisasi apa sih? Organisasi minyak apa? OPEC itu panjangnya apa ya?
OPEC, organisasi dari Petroleum Exporting Countries. Jadi organisasi, kalau aku baca-baca nih OPEC ini kayak mafia ini nggak sih? Mafia minyak. Cuman dalam bentuk organisasi negara. Jadi harganya di mereka yang atur gitu. Countries. Kamu lagi baca apa, Tan? Enggak lagi go guys, sorry. Oke. Terus ada industri minyak di Indonesia. Abad 8 rakyatnya berperang melawan Portugal dengan bola-bola api minyak. Oke. Gunung Cermai. Ya ini. Keren-keren ya. Nah ini ada pengapalan pertama minyak di Indonesia tahun 1958. Terus oil history ada ditemukan dari Mesopotamia, terus ada Cina menggunakan crude oil lighting dan heating sampai terbentuknya OPEC. Terus sampai nanti kita bawa nih banyak lah. Ini yang paling banyak diceritain sama Pak Jati kan. Sampai 2008 crude oil itu lebih harganya dari $100 per barel. Dan di akhir tahun 2020 kemarin, di akhir atau di pertengahan ya, itu oil price bisa sampai nyentuh angka minus. Yang arti bukan karena bukan karena harganya minus, tapi oil ini untuk menyimpannya mereka tuh harus bayar yang punya minyaknya. Ini turun negatif. Ini ada Kansas, ada tanker yang digunakan Texaco, ada central planning dan lain sebagainya nih. Ya. Kan. Ini awal kegiatan minyak di Indonesia. Nah, awal kegiatan minyak di Indonesia itu digunakan oleh para prajurit Kesultanan Aceh membakar yang tadi ya. Terus ada Van Lee Chong Stan melaporkan keberadaan minyak bumi di Sumatera. Terus keberadaan minyak bumi merupakan perembesan. Ada Sipek ya namanya, Sipek. Dan Buton dilaporkan peneliti Belanda. Terus pencarian minyak bumi dilakukan pengoboran di Cibodas. Penemuan minyak bumi, pemboran di Telaga Tunggal di Sumatera Utara. Terus ada awal pengaturan dari kegiatan migas. Pertama diatur dari di pas Belanda, Dutch Civil Code 1838 mengatur kegiatan pertambangan secara umum. Terus yang ini Royal Dutch, habis itu 1899 Indies means wet, yang mengatur bahwa konsesinya waktunya 75 tahun dan wajib bayar sewa tanah dengan konsesinya hanya untuk warga negara Belanda. Jadi hanya dikasih untuk warga negara Belanda yang bisa mengatur, yang bisa memiliki si konsesi minyaknya. Terus 1918 konsesi ini dibuka untuk pihak asing, waktunya 45 tahun dengan royalti 4% produksi, pajak perusahaannya 20% dan pajak keuntungannya 20%. Terus ada Petroleum Opslak. Konsesi ini diperpendek 40 tahun, kewajiban pemboran, pengendalian wilayah, dan meningkatkan pembagian pemerintah menjadi 20% laba dari bersih perusahaan. Terus kontrak yang 5A, eksplorasi, dan ini terus lahirlah Mukadimah di Undang-Undang 1945. Jadi pas waktu penjajahan Jepang, itu masih menggunakan dari konsesi yang ditinggalkan oleh Belanda. Selanjutnya itu dalam 1945 bahwa di alinea 2 bahwa negara Indonesia merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur. Terus pembentukan pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk melindungi dan sejahterakan
mencerdaskan, dan menciptakan ketertiban dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Terus pembentukan negara Indonesia ini untuk mensejahterakan kemakmuran rakyatnya dan konsep negara kesejahteraan. Negara state apa aku lupa deh, pelajaran TKN. Dituangkan dalam pasal pasal 33 Undang-Undang 1945. Ayat 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terus penguasaan negara atas sumber daya alam dan tujuan dari penguasaan tersebut adalah untuk kemakmuran rakyat. Ini utilitarianisme adalah aliran hukum yang mengajarkan pencapaian bahagia sebesar-besarnya rakyat banyak dikenal sebagai ajaran kemanfaatan, yang menekankan pemanfaatan, the greatest happiness of the greatest number, yaitu dengan menyarankan pentingnya campur tangan pemerintah untuk terciptanya kebahagiaan sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Tanpa campur tangan pemerintah dalam segala kegiatan masyarakat akan tercipta suatu keadaan, yakni sebagian masyarakat tidak dapat mencapai kehidupan yang sejahtera yang diinginkan. Ini adalah konsep dari negara kesejahteraan yang provide dari economic security dan lain sebagainya. Ini bisa baca aja di dalam ini adalah welfare state dari Kaufman. Terus konsep kesejahteraan negara yang mengandung konsep negara kesejahteraan memberikan arti positif karena memberikan jaminan bagi warganya. Ini adalah cukup ciri-ciri negara hukum, ada coraknya, ada welfare state, negara ikut campur, ekonominya liberal digantikan dengan sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat. Tugas dari suatu welfare state adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Tugas negaranya adalah menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial di segala kehidupan masyarakat. Nah, aliran hukumnya itu ada Anglo-Saxon, di mana kuasa mineral dimiliki oleh negara, sedangkan kuasa pertambangan dan kuasa usaha pertambangan sangat bergantung dari kemampuan industri nasionalnya. Ada kontinental, kuasa pertambangan dan kuasa usaha pertambangan diberikan kepada perusahaan berdasarkan persaingan bebas, liberal. Ini ada konsep di kuasa negara, penguasaannya, ya, terus juga perundangan yang diatur. Jadi ada 1960 tentang pertambangan minyak bumi, terus ada pembentukan Pertamina, ini ada Pertamina, perusahaan pertambangan, gas bumi, terus ada UU 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, di mana ada peraturan unbundling dan berbagai macam peraturan yang memisahkan usaha upstream dan downstream, memisahkan usaha negara dan pemerintah, negara dan perusahaan pemerintah. Jadi selama ini kalau sebelum di tahun 2001 itu yang berbisnis untuk mengolah migas itu adalah perusahaan badan usaha terbuka dengan BUMN. Tidak kalau sekarang kan perusahaan badan usaha terbuka dengan badan apa yang namanya, badan SKK migas, badan pemerintah. Oke, di situ perusahaan migas sebelum Perang Dunia Kedua ini ada perkembangannya dari awalnya Royal Dutch Shell, terus ada perkembangan setelah kemerdekaan, didirikannya Permindo, lalu perjanjian Rumroyen, ada Caltech kembali beroperasi, dan lahirlah Undang-Undang 1990 yang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur
Indisch-Mines-Wet yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Pertambangan dipisahkan dengan kegiatan tentang pertambangan umum, tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Dan ini bisa dibaca ketentuan pokoknya mengatur tentang gas bumi, terus pengakhiran dari yang di kontrak yang dibuat oleh Belanda, IMW, dan kontrak 5A tadi, sistem konsesi tidak dilanjutkan kecuali kontrak, dan seterusnya menuju pemberlakuan UU 8. Ini penggabungan PN Pertamina dan Permigan menjadi perusahaan baru yang namanya Pertamina tahun 1971. Terus juga pengukuhan Pertamina yang mendapat hak khusus atau hak monopoli dalam kegiatan hulu sampai hilir migasnya. Dan juga penggunaan dari kontraktor PSG. Dan di sini di era transformasi, ini krisis ekonomi 1998 ya, IMF, LOI, dan penghapusan monopoli Pertamina, adanya liberalisasi strukturisasi badan usaha migas, pencabutan hak kepada Pertamina hanya ke pemain biasa, terus efektivitas pelaksanaan pengendalian migas, pembentukan dari BP Migas dan BPH Migas, dan partisipasi lebih luas untuk kegiatan usaha hilir. Ini UU Migas 2001. Jadi pemerintah Habibie pada tahun 99 mengajukan migas mengganti UU 60 tentang Pertamina menghadapi globalisasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk penanaman modal di bidang migas. Terus pemerintah Megawati kembali diajukan UU Migas ini tentang kewajiban Pertamina memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam UU Pertamina. UU Migas mengandung jiwa yang sama dengan asas yang menjadi pokok pikiran UU Migas, yaitu sumber daya minyak, gas bumi, dan kekayaan dikuasai oleh negara. UU Migas mengalihkan Pertamina yang didirikan ini menjadikan perusahaan persero dan melakukan Pertamina sama seperti perusahaan lainnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya udah pada ngantuk deh. Tinggal dikit lagi nih. Tinggal 3 slide lagi. Tenang. Nah, ada badan usaha tetap. Ada contohnya itu ada Chevron. Bisa Shell, Chevron, dan lain-lain gitu. Di mana di mana Langsung keluar benar. Halo. Halo. Tadi aku sampai mana? Sampai selesai report. Apa? Tadi kamu belum ngapa-ngapain sampai yang ada Juliari batubaranya itu tadi. Hah? Juliari batubara? Hah? Ya Allah, gue udah sampai bawah loh tadi. Berapa lama emangnya tadi aku reconnecting? Lama ya, Ton? Nggak tahu deh. Tadi terakhir nampil itu loh, PPT yang apa kayak? Ada UU-nya. Enggak, Dip. Bercanda, Dip. Barusan kok. Tegang dong. Kok aku jadi aku yang bingung kayak sama kamu. Banget anjir. Jauh banget batubara. Iya, Juliari batubara jauh banget. Kaget aku. Enggak, Dip. Aman kok. Aman. Ini siapa ada yang jadi host? Kok aku nggak bisa share screen? Satu deh. Lah. Oh, Tania. Host. Oh, aku jadi host anjir. Iya, karena tadi aku kan kelempar. Ini ke Hanif, terus ada tulisan kick. Yes. Iya. Oke. Jadi itu aku sampai mana? Sampai sini. Sampai ada yang mau ditanyakan. Oh, sampai ada yang mau tanyakan, ya udah. Sampai ada yang mau ditanyakan.
Panik. Ini aku jual di batu bara itu pengenalan loh, guys. Dan Raka itu niat mau ngeprank, tapi aku yang nggak connect anjir. Aduh. Kaget aku. Keren dari tadi. Kan kayak, aduh, kan nyebut merek lagi. Kan kayak Pak Iwan lagi. Jadi gue ini sih, gue post. Oke. Itu tadi poster, Kasian loh. bukan post record. Udah gak apa-apa lah. Ya, emang ya Pak Iwan tuh kadang-kadang ini apa namanya? Pas waktu beliau share screen tiba-tiba hilang kan di tengah jalan. Kita yang bingung. Tadi tentang peraturan. Kenapa kayak? Kasian loh, katanya saya udah ngomong sampai berbusa, katanya belum connect. Kasian loh sebenarnya. Iya, kasihan banget. Kayak kita juga, jadi gimana juga ya, aku bingung juga. Ya kita mau ngubungin juga nggak bisa kan, checklist. Iya, checklist. Bingung banget. Tentang UU Migas, nggak ada yang mau ditanyakan kan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, tanya Pak Jati aja. Wih. Oh siap. Sangat membantu Pak ya. Jati emang The best. bikin tekanan darah tinggi dah. Oke. Nah, ini Oke, ada badan usaha tetap. Badan usaha tetap itu contohnya kayak Chevron di Mahakam. Jadi hanya di Indonesia perusahaannya tuh hanya sebagai dalam kertas aja, sedangkan perusahaan induknya itu ada di Chevron. Itu adalah BUT dan BU. Nanti bedanya BUT sama BU tuh kalau nggak salah di penarikan pajaknya juga beda deh nanti BUT. Tapi sama-sama ini badan usaha yang memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Tadi kamu ngomong apa, Dan? Tadi kamu ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Terus, Aku tidak ngomong apa-apa, guys. nah, di sini kegiatan hulu dilaksanakan oleh K3S antara badan usaha dengan BP Migas, sekarang SKK kan. Terus setiap K3S itu yang sudah ditandatangani harus memberitahukan dengan tertulis kepada DPR pengertian K3S mencakup KBH dan kontrak jenis lainnya yang lebih menguntungkan negara. Ini kepada BUT atau BU, ada badan usaha atau badan terbatas, diberikan satu wilayah kerja dalam hal mengusahakan beberapa wilayah, dibentuk badan usaha untuk terpisah setiap wilayah. Ketentuannya ini untuk menghindari konsolidasi pajak. Nggak tahu maksudnya apa. Ini ada yang mengerti konsolidasi pajak itu artinya apa? Keren deh. Dijelasin. Apa tuh? Misalnya yang satu perusahaan nih, ini kan wilayah kerja kan itu dipisah-pisahin kan, Nif. Nah, kalau kita konsolidasi pajak, misalnya satu wilayah kerja ini untung banget, terus yang satu wilayah kerja ini rugi banget. Kalau kita rata-ratakan, dia kan normal kan. Nah, itu kita ingin menghindari itu. Ring fencing itu ya? Misalnya wilayah kerja yang satu ini sangat untung, nah itu kan berarti pajaknya lebih besar kan harusnya. Iya. Nah, kebalikan juga, kita juga nggak mau memeras wilayah kerja yang nggak untung gitu. Itu yang aku tangkap. Iya sih, aku juga ingat itu.
Kadang ingat, kadang enggak. Itu kenapa aku ingat, karena pas itu aku lagi sempat merhatiin. Oh, biasanya gimana? Biasanya kan buka IG. Aduh. Milenial. KBH itu apa Anda? Kontrak Bagi hasil. bagi hasil. Oh ya, mantap. Benar. Kontrak bagi hasil dibuka pula bentuk kontrak lain yang menguntungkan negara. Jangka waktu K3S 30 tahun yang dapat diperpanjang 1 kali paling lama 20 tahun. Ketentuan pokok K3S harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan tingkat risiko dan manfaat sebesar-besarnya untuk negara. Bentuk dan ketentuan pokok K3S harus disetujui oleh Menteri dan Kepala SKK Migas, SBP Migas. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan berdasarkan IU, izin usaha yang dibedakan atas jenis kegiatan yaitu pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan dan niaga. Setiap badan usaha dapat diberikan lebih dari 1 IU sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Membagi penerimaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, ini contohnya. Ini ada laut di Andaman, ada Merak di Lampung. Oh, di Merak tuh ada ini ya? Terus itu Sorry guys. Lanjut. kayak bagus. Suara kamu bagus kan? Ini ngece apa gimana ya? Tolong. Enggak loh. Waktu kemarin waktu kamu main piano tuh loh. Bagus juga kan? Iya enggak? Aduh, aku jadi darah tinggi nanti nih. Thank you, BTW nih. Oke, kita lanjut. Tapi emang bagus kok. Terus di Merak ada tambang minyak ya? Kok ada minyak? Gimana nih? Di Merak ada ini minyak, tapi nggak tahu minyak apa ini ya. Kayaknya minyak telon deh. kan di situ pelabuhan tuh, nih. Iya benar-benar. Banyak angin gitu. Oh iya, jadi harus pakai minyak telon ya kayak biar anginnya nggak masuk angin. Oke. Ya, anginnya nggak masuk angin. Siap. Ini ada wilayah Tongkol. Ini ternyata apa? Itu di Tongkol ini berarti dia minyaknya itu minyak ikan. Iya, BHA plus ya. Apa sih? Kalau emulsion itu, lu tahu gak sih kan? Ikan emulsion. Iya, Scott emulsion. Scott emulsion dengan. Iya, ada BHA plus ya. Minyak ikan, ya. Tidak. Ini Pekapai. Ini di Sumatera Selatan nggak ada, Rokan nggak ada ya? Rokan bukannya di utara ya? Nggak tahu loh. Ini tempat kafe kita juga nggak ada kayak. Emang nggak ada minyak ya kayak. Kan kita justru main-mainin. Iya main-main. Aduh. Ada ring fencing nih. Yang tadi dibilang Rakai, lebih gampangnya dimengerti dengan contoh pakai definisi. Cerita gampangnya, kontraktor X katakanlah dapat blok working area wilayah kerja tertentu. Kontraktor X tidak saja punya satu wilayah kerja, tapi punya beberapa kerja lainnya. Lihat gambar berikut. Sebagai ilustrasi, anggap saja X punya dua wilayah kerja ini. Yang kuning sudah beroperasi A dan B, dan ternyata yang baru-baru ini menang tender untuk wilayah kerja baru yang warna biru. Kalau dikatakan di kontrak bahwa untuk tiap wilayah kerja berlaku ring fencing, maka antara wilayah kerja yang kuning dan yang biru dipagari, artinya pendapatan dan biaya masing-masing wilayah kerja terpisah, tidak boleh dibebankan satu sama lain, dan beda
Oke. Beda badan usaha nggak sih kalau ring fencing ini? Satu Pertamina Rokan, satu Pertamina yang lain gitu. Kayak beda juga deh. Iya, benar kayak gitu deh. Oh iya, benar banget deh. Terus UU Migas berbeda menyerahkan seluruh. Ini terakhir ya, ini slide terakhir. Senang banget. Yang menyerahkan seluruh nya kepada pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaannya. UU Migas 2001 wajib membuat ketentuan pokok yang harus ada dalam K3S. UU Migas 2001 menyatakan bahwa setiap K3S wajib melaporkan kepada DPR namun tidak memerlukan persetujuan. Ketentuan ini berbeda dengan Indis Mintswitch yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang tadi dalam kontrak 5A-nya dalam lembaran negara, dan UU Migas 1960 di mana perjanjian karya akan diundangkan setelah mendapatkan persetujuan DPR. Ya, oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Pak, Terima besok kasih kuisnya Pak, lewat sudah apa ya, tidak Pak? ada. Iya. Tadi siapa yang nanya? Resen dulu. Oh iya, Resan ini sebelah mana ya, Pak? Oh, ini dia, Pak. Iya. Oh iya, Rakai Aji. Ya, gimana Rakai? Besok kuisnya lewat apa ya, Pak? Apa? Besok kuisnya lewat e-learning. E-learningnya sudah bisa kan, Pak? Oh, saya nggak tahu ya. Ini kok saya bingung ya. Aku keinget tadi anjir. Ya, Aduh, bapaknya bingung. Ketika mood untuk mengikuti pelajaran buyar. enggak. Stop. Stop recording.